Sukirman berjumpa kembali dengan Anda dengan tema standar kompetensi lulusan. Saudara-saudara sekalian, salam jumpa, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya melanjutkan penjelasan tentang akreditasi untuk standar 3 tentang kompetensi lulusan. Perlu diketahui bahwa di dalam mengisi borang atau evaluasi diri belangko itu, tiap-tiap sekolah harus mampu menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Oleh sebab itu, ada pedoman yang bisa digunakan untuk dicermati sehingga sekolah atau madrasah bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan penilaian diri sesuai dengan borang yang ada. Kita mulai dari nomor 32. Sekolah atau madrasah memfasilitasi berbagai kegiatan untuk memotivasi siswa agar memiliki perilaku dan mengembangkan sikap orang beriman melalui pembiasaan budaya sekolah dalam menghargai dan menghayati sesuai dengan ajaran agama yang dianut, meliputi integrasi pengembangan sikap beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan. Ketiga, santun dalam berbicara dan berperilaku. 4. Berpakaian sopan sesuai aturan sekolah atau madrasah. 5. Mengucapkan salam saat masuk kelas. 6. Melaksanakan kegiatan ibadah. 7. Mensyukuri setiap nikmat yang diperoleh. Ke-8. Menumbuhkan sikap saling menolong, berempati. 9. Menghormati perbedaan. 10. Antri saat bergantian memakai fasilitas sekolah atau madrasah. Untuk memberikan penilaian dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada di sekolah. 1. Program sekolah atau madrasah melalui rencana kerja dan pelaksanaan program. Kedua, foto-foto kegiatan yang mencerminkan sikap religius peserta didik. Kedua, observasi lingkungan tentang aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 3. Wawancara dengan kepala sekolah atau madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah atau madrasah. Itu adalah poin 32. Nomor 33,
Sekolah atau madrasah memfasilitasi berbagai kegiatan untuk menumbuhkan sikap sosial dengan karakter jujur dan bertanggung jawab, peduli, gotong royong, dan demokratis, percaya diri, serta nasionalisme. Yang pertama, karakter jujur dan bertanggung jawab melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima risiko dari tindakan yang dilakukan, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, dan menepati janji. Yang kedua, karakter peduli, menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama, membantu orang yang membutuhkan, menjenguk dan mendoakan orang yang sakit, dan lain-lain. Menumbuhkan sikap sadar lingkungan bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah yang dijumpai, menghemat penggunaan air dan listrik, penghijauan di lingkungan sekolah atau madrasah, dan sebagainya. Ketiga, karakteristik gotong royong dan demokratis dibuktikan dengan melaksanakan kegiatan bersama-sama, antara lain penataan ruang kelas, bakti sosial, bank sampah yang bekerja sama dengan pihak terkait, aktif dalam diskusi kelompok, pengembangan bakat dan minat siswa, mengikut sertakan siswa dalam menyusun tata tertib sekolah atau madrasah. Keempat, karakter percaya diri, mampu membuat keputusan dan bertindak dengan cepat, tidak mudah putus asa, berani presentasi, menjawab pertanyaan, berpendapat, dan bertanya dalam berbagai kesempatan. Karakter nasionalisme ditunjukkan dengan menghargai dan menjaga keragaman dan kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, disiplin dan taat hukum. Bukti-bukti yang harus ditunjukkan adalah satu, berupa dokumen tentang rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan. Kemudian dokumen kegiatan dan jurnal siswa dan guru. Bukti yang kedua, observasi aktivitas siswa terkait dengan pengembangan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan bukti ketiga, wawancara dengan guru kelas dan peserta didik. Nomor 34,
sekolah atau madrasah memiliki program gerakan literasi yang mencerminkan sikap pembelajaran sejati sepanjang hayat diwujudkan dalam aktivitas pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas melalui pembiasaan program tersebut. Di antaranya adalah perencanaan dan penilaian program literasi, disediakan waktu yang cukup untuk kegiatan literasi, membaca, menulis buku dan bacaan lainnya di ruang baca atau pojok baca atau tempat yang disediakan. Poin 4, menyelenggarakan lomba yang terkait dengan literasi. Poin 5, memajang karya tulis siswa berupa puisi, artikel, biografi, sejarah, dan lain-lain, dan merotasi secara berkala. Poin 6, penghargaan terhadap prestasi siswa secara berkala. Poin 7, pelatihan tentang literasi. Untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar-benar ada, maka dibuktikan dengan dokumen. Yang pertama, dokumen rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan literasi, kemudian dokumentasi kegiatan termasuk foto-foto, bukti hasil produk, dan sebagainya. Poin kedua, observasi aktivitas siswa terkait dengan pelaksanaan gerakan literasi. Ketiga, wawancara dengan kepala sekolah atau madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah atau madrasah. Untuk nomor 35, untuk memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sehat jasmani dan rohani, setiap siswa terlibat dalam seluruh kegiatan, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, melalui kegiatan kesiswaan berupa olahraga, kedua seni, 3 pramuka, 4 UKS, 5 keagamaan, 6 lomba yang terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen tentang program, laporan, dan dokumentasi kegiatan kesiswaan. Yang B, kehadiran siswa dalam pembelajaran. C, kegiatan ekstrakurikuler wajib maupun pilihan. D, kegiatan UKS yang meliputi kantin sehat, bina mental untuk pencegahan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, HIV, AIDS, tindak kekerasan, dan sebagainya.
E. Prestasi dalam bidang olahraga dan seni. F. Catatan perkembangan siswa dari guru pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, wali kelas, dan kepala sekolah atau madrasah. Selain dokumen, juga perlu adanya wawancara terhadap guru, siswa, komite sekolah, atau madrasah. Yang poin 3, observasi lingkungan sekolah yang meliputi kantin, UKS, dan aktivitas lain yang relevan. Nomor 36, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Dibuktikan dengan dokumen silabus setiap mata pelajaran, RPP setiap mata pelajaran, portofolio dan laporan kegiatan di penilaian. Poin 2, observasi proses kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Dan poin 3, wawancara terhadap guru atau siswa. Nomor 37, sekolah atau madrasah memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran yang ditunjukkan oleh kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal, meliputi kegiatan yang menunjukkan keberagaman budaya, peringatan hari-hari besar nasional, peringatan hari-hari besar agama, pentas seni budaya, dan bulan bahasa. Hal tersebut harus dibuktikan dengan pertama, dokumen tentang program sekolah, dokumen laporan pelaksanaan kegiatan seni dan budaya lokal. Kedua, observasi proses pembelajaran kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang poin 3, wawancara terhadap guru dan siswa. Kemudian nomor 38, sekolah atau madrasah memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman pembelajaran dengan menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif melalui pemanfaatan sumber belajar berupa bahan ajar, buku teks, perpustakaan, alat peraga, dan internet. Hal tersebut
harus dibuktikan dengan rencana pembelajaran yang memuat penugasan individu dan kelompok. Kemudian laporan tugas dan kegiatan oleh peserta didik, bahan dan alat peraga. Kedua, observasi pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, wawancara terhadap guru dan peserta didik. Itu adalah untuk standar yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan standar yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nomor 39, guru SD atau MI memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana atau S1, PGSD, PGMI, atau diploma 4 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu, diperoleh dari lembaga dan program studi terakreditasi. Buktinya apa? Ini dibuktikan dengan fotokopi ijazah. 40. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dibuktikan dengan menelaah dokumen sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru. 41. Latar belakang pendidik yang sesuai sebagai guru kelas adalah S1 PGSD, PGMI, atau psikologi. Dibuktikan dengan mengecek fotokopi ijazah setiap guru. 42. Guru mata pelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Khusus untuk guru muatan lokal memiliki keahlian di bidang yang diampu. Buktinya apa? Dokumen surat tugas mengajar, fotokopi ijazah, dan sertifikat yang sesuai dengan penugasannya. 43. Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, meliputi mengintegrasikan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, agama dan moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dalam pembelajaran. Ini K1. Yang kedua, memilih teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. K2.
3. Merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum, ini K3. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, K4. Menggunakan TIK serta bahan ajar untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, K5. 6. Mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasi diri berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa, K7. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, K8. Menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, K9. Dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, K10. Itu semua dibuktikan dengan menelaah RPP sesuai kurikulum yang berlaku. Kedua, mengamati proses pembelajaran di 1 atau 2 kelas yang dipilih oleh asesor dengan memperhatikan keterlaksanaan 10 hal di atas. Ketiga, menelaah hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian untuk nomor 44, kompetensi profesional meliputi guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, K1. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, K2. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, K3. Mengembangkan keprofesian berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, K4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Hal tersebut dibuktikan dengan mengamati pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru kelas. Yang kedua, melihat kesesuaian antara RPP dan kesesuaian pelaksanaan mengajar pembelajaran. Ketiga, melihat rekapitulasi hasil uji kompetensi guru. Kemudian 4, laporan kegiatan pembelajaran, laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di KKG atau MGMP. Kelima, laporan penelitian tindakan kelas yang dibuat oleh guru.
Nomor 45, guru mempunyai kompetensi kepribadian meliputi bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. K1, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ketiga, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Keempat, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kelima, dibuktikan dengan dokumen pernyataan kepala sekolah atau madrasah bahwa tidak ada satupun guru yang bersangkutan perkara kriminal dan tidak ada pengaduan dari masyarakat atau fakta integritas dalam 1 tahun terakhir. Wawancara dengan kepala sekolah atau madrasah, komite, dan beberapa siswa. Nah, jadi kalau melihat kompetensi kepribadian, ini sebenarnya lebih ke abstrak karena pengukurannya itu adalah dokumen yang dibuktikan pernyataan kepala sekolah. Jadi mungkin sekali apa yang dibuat kepala sekolah sesuai atau bisa jadi itu tidak sesuai. Oleh sebab itu, perlunya adanya laporan atau sumber dari orang di luar dari sekolah yang bersangkutan, tetapi dia memanfaatkan sekolah atau lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 46, guru mempunyai kompetensi sosial yang dibuktikan dengan komunikasi sesama guru, dibuktikan melalui pengamatan asesor selama visitasi. Padahal biasanya asesor itu hanya 2 hari melakukan visitasi. Jadi dimungkinkan untuk menemukan sesuatu yang tidak diharapkan dari kompetensi sosial itu juga sangat sulit. Jadi hanya sekilas saja. Komunikasi guru dengan tenaga kependidikan dibuktikan melalui pengamatan asesor selama visitasi. Komunikasi guru dengan siswa dibuktikan melalui wawancara, observasi kelas, dan melihat hasil supervisi kepala sekolah atau madrasah. Komunikasi guru dengan orang tua dibuktikan melalui dokumen, pertemuan berkala guru dengan orang tua, dan catatan guru BK. Komunikasi guru dengan masyarakat dibuktikan melalui dokumen pertemuan guru dengan masyarakat. Dibuktikan melalui wawancara dengan kepala sekolah atau madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan beberapa peserta didik. 47, guru yang melaksanakan tugas layanan konseling memiliki kompetensi profesional meliputi penguasaan konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Penguasaan kerangka teoritis dan praktis bimbingan dan konseling.
perencanaan program bimbingan dan konseling, pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, komitmen terhadap etika profesional, penguasaan konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Apa yang perlu dibuktikan? Dokumen program bimbingan dan konseling, dokumen pelaksanaan bimbingan dan konseling, pedoman wawancara dan asesmen dengan peserta didik, dokumen hasil layanan konseling. 48. Persyaratan kepala sekolah atau madrasah meliputi memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah atau madrasah. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Tidak pernah dikenalkan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah atau madrasah masing-masing, memiliki golongan ruang serendah-rendahnya 3C bagi guru pegawai negeri PNS dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK Impasing. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 tahun terakhir. Buktinya apa? Ijazah dan sertifikat pendidik, SK pengangkatan sebagai guru, SK pangkat atau golongan terakhir, penilaian kinerja oleh yang berwenang. Kemudian untuk berikutnya cukup banyak ini sampai dengan kompensasi manajerial kepala sekolah. Tadi dari persyaratannya sudah terpenuhi semua. Sekarang kita lihat dari sisi kompetensinya. Kompetensi manajerial kepala sekolah menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan, memimpin penyelenggaraan dalam pendayagunaan sumber daya secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan iklim yang kondusif dan inovatif bagi pemberdayaan peserta didik. Kemudian, ini malah meloncat ya, tidak apa-apa, sebentar. Menciptakan budaya iklim yang kondusif, ini tadi, mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, dan seterusnya sampai pada poin yang
16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjut. Apa yang dibuktikan atau dibutuhkan untuk membuktikan? Dokumen, wawancara, kemudian juga dibutuhkan. Nah, jadi cukup dokumen dengan wawancara saja. Kepala sekolah memiliki kemampuan kewirausahaan. Lah ini yang seringkali dituntut. Kalau zaman dulu kemungkinan ini tidak, karena sekarang ingin merubah paradigma yang semula sekolah itu untuk mencari pekerjaan, sekarang dirubah menciptakan pekerjaan. Maka perlu adanya inovasi-inovasi bagi kepala sekolah untuk melakukan pengembangan. Apa yang diperlukan? Ya, hasil dari inovasi itu sendiri. Misalnya dari unit-unit usaha yang bermanfaat di dalam pengembangan sekolah tersebut. Bisa dibuktikan dengan melakukan kerjasama yang bermanfaat, juga kegiatan yang melibatkan warga lingkungan, wawancara, dan sebagainya. 51. Kegiatan supervisi proses pembelajaran. Jelas ini supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru maupun tenaga kependidikan. Buktinya apa? Ada rencana, ada pelaksanaan, ada hasil, dan ada tindak lanjut. Kemudian dilakukan wawancara. Yang 53 adalah perpustakaan. Sekurang-kurangnya 1 tenaga perpus. Ini harus ada berpendidikan, sekurang-kurangnya juga SLTA. Nah, jenis layanan khusus meliputi ada penjaga keamanan sekolah atau madrasah, ada tukang kebun, ada kebersihan, kemudian ada pesuruh, juga ada SK tugas yang menyebutkan bahwa mereka memang bertugas pada masing-masing bidang sesuai dengan yang ditunjukkan. Nah, inilah saudara-saudara sekalian untuk poin 3 dan 4 di dalam akreditasi. Nah, nanti saudara-saudara harus melakukan praktik akreditasi di sekolah di mana tidak boleh di tempat saudara mengajar. Jadi Anda harus sync dengan temannya, misalnya sekolah A dengan sekolah B, kemudian yang B itu mengakreditasi sekolah A, yang A mengakreditasi sekolah B. Dan itu nanti dikumpulkan pada akhir pertemuan ya, pertemuan ke-15. Itu semua harus sudah membuat laporan dari akreditasi sekolah sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kali ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Dari saya Sukirman, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.